Niatnya cuma pulang kampung ke rumah istrinya. Tapi ternyata kampung itu menyimpan sesuatu yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam itu, hujan gerimis tipis. Jalanan menuju desa terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang bikin bulu kuduk berdiri. Di tengah gelapnya malam, mobil Andi melintasi gapura tua bertuliskan, "Selamat datang." Tapi gapura itu penuh retakan seperti mau roboh. "Dek, kok sepi banget ya kampungmu?" tanya Andi sambil melirik istrinya, Sari. Tapi Sari hanya menjawab pelan, "Udah mas, jangan banyak tanya, ikutin aja jalannya." Aneh, di balik jendela rumah-rumah itu, tampak bayangan sosok berdiri. Tapi matanya putih, tanpa bola mata. Dan sejak saat itu, Andi sadar, dia baru saja masuk ke tempat yang salah. Tempat yang bukan cuma dihuni manusia. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Semakin masuk ke desa, suasananya makin aneh. Jalan makin sempit, di kiri kanan cuma kebun bambu yang bergoyang ditiup angin, bunyinya krek, krek, bikin dada makin sesak. Andi sempat menelan ludah saat melewati pohon besar di pinggir jalan. Pohon itu dipenuhi kain kafan putih yang melilit dahan-dahannya. "Dek, ini pohon apa?" tanya Andi pelan. Tapi Sari buru-buru jawab, "Udah mas, jangan dilihat, jangan ngomong apa-apa." Tepat saat melewati pohon itu, mobil Andi tiba-tiba ngadat. Mesin mati sendiri. Listrik mobil padam. Hening, tapi dari balik kebun bambu terdengar suara bisikan. Bukan satu tapi banyak. Seperti orang berbisik rame-rame, tapi nadanya nggak jelas. Tiba-tiba di kaca depan muncul tangan pucat menempel, lalu gedor, gedor, gedor. Setelah mobil berhasil nyala lagi, akhirnya Andi sampai juga di rumah mertuanya. Dari luar, rumah itu kelihatan biasa, rumah joglo tua, berdinding kayu, catnya sudah mengelupas. Tapi ada yang bikin merinding di atas pintu, tergantung anyaman janur, tapi bentuknya aneh, kayak sosok manusia kecil. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambut. Bukan dingin AC, tapi dingin yang lembab, basah, bau tanah, bercampur bau kemenyan yang nyengat. "Masuk aja, Mas," ucap Sari sambil senyum, tapi senyumnya gak seperti biasanya, kaku. Di ruang tamu, ada foto keluarga besar yang tergantung. Tapi wajah-wajah di foto itu, semua kayak buram, kayak sengaja dikaburkan. Malam itu, Andi tidur di kamar tamu. Tapi baru juga merem terdengar jelas suara langkah kaki di atas plafon, duk duk duk, padahal rumah itu gak punya loteng. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Andi terbangun karena dengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tapi teratur. Awalnya Andi kira mungkin angin. Tapi, ketukan itu makin keras. Tok, 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 pelan-pelan. Andi beranikan diri ngintip dari balik tirai. Dan jantungnya langsung nyaris copot. Di luar, berdiri sosok perempuan, rambutnya panjang acak-acakan menutupi hampir seluruh wajah. Tapi yang bikin gemetar, matanya putih polos, bola matanya nggak ada. Perempuan itu berdiri diam, sambil tangannya nekan-nekan kaca jendela. "Mas, tidur aja, jangan dibuka," suara Sari terdengar dari balik selimut. Suaranya pelan, tapi tegas. Andi nggak bisa ngomong apa-apa. Badannya kaku. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Pagi harinya, suasana rumah seperti biasa. Seolah
Gak ada apa-apa yang terjadi semalam. Tapi Andi masih kepikiran sama sosok perempuan yang muncul di jendela. Saat sarapan, Andi nekat nanya ke Sari. "Dek, semalam itu siapa yang ketuk jendela?" tanyanya pelan. Tapi mendadak wajah Sari berubah. Pandangannya tajam, lalu berbisik lirih. "Mas, di sini gak boleh ngomongin yang kayak gitu. Jangan pernah tanya, jangan pernah sebut." Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring jatuh pecah. Disusul suara langkah cepat tak tak tak. "Lihat kan, Mas, baru Mas ngomong dia langsung dengar," bisik Sari sambil menunduk. Suasana berubah, hening, tapi hawanya berat, kayak ada yang ngelihatin dari setiap sudut rumah. Malam itu, Andi nggak bisa tidur. Ada suara aneh dari arah dapur, suara orang menggumam, seperti bacaan mantra, bercampur suara kayu terbakar. Pelan-pelan, Andi melangkah ke belakang rumah. Dari balik celah pintu dapur yang setengah terbuka, ia melihat sosok mertuanya. Mertua laki-lakinya duduk bersila, di depannya ada api kecil, dan benda yang bikin Andi langsung merinding, sebuah boneka dari kain putih, bentuknya seperti manusia, lengkap dengan rambut. Mertuanya meneteskan cairan merah, entah darah apa, ke kepala boneka itu, sambil mulutnya terus komat-kamit. Andi langsung mundur pelan, tapi, tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering krek. Seketika, suara itu berhenti. Api padam. Sunyi. Lalu terdengar suara berat dari dalam. "Siapa yang ngintip?" Pagi itu, Andi nekat ngajak Sari jalan-jalan keliling desa, berharap bisa nenangin pikirannya. Awalnya semua terlihat normal, tapi makin jauh melangkah, makin banyak hal aneh yang dia lihat. Ada ibu-ibu lagi nyapu halaman, tapi sapunya nggak nyentuh tanah. Badannya ngambang, lalu ada bapak-bapak lagi duduk di warung. Tapi, kakinya gak ada bayangan. Sama sekali. Andi mulai panik. Tapi puncaknya, saat melewati sebuah gang kecil, ada anak kecil berdiri di pojok, ketawa pelan. "Hihihihi, orang baru." Andi langsung narik tangan Sari. "Dek, ayo pulang sekarang," ucapnya gemetar. Tapi Sari hanya bilang pelan, Mas harus tahu di sini, gak semua itu manusia." Malam itu, perut Andi mules. Dia buru-buru cari kamar mandi, tapi kamar mandi di dalam rumah penuh. Akhirnya, dia keluar ke belakang, buang air di bawah pohon dekat kebun. Baru selesai, dari arah pohon terdengar suara. Krek-krek, seperti ada sesuatu yang merangkak turun dari dahan. Angin mendadak dingin. Bau anyir, bau busuk, nyebar ke seluruh badan. Tiba-tiba terdengar suara berat tepat di telinganya. "Siapa yang berani kotori tempatku?" Andi langsung lari masuk rumah. Nafasnya ngos-ngosan. Tapi dari balik pintu, terdengar suara langkah kaki, gedubuk, gedubuk, mengelilingi rumah. Sari menatapnya ketakutan. Mas udah langgar pantangan kampung ini, sekarang mereka semua udah bangun." Malam itu, Andi gak bisa lagi nahan rasa takutnya. Suara langkah, bisikan, dan ketukan makin jadi. Dari balik dinding, terdengar suara orang nangis bercampur tawa. "Dek, sebenarnya, ini kampung apa sih?" teriak Andi frustasi. Perlahan, Sari mulai bicara, suaranya pelan tapi berat. "Mas, aku minta maaf, aku gak pernah cerita. Kampung ini gak kayak kampung biasa. Keluargaku adalah penerus penjaga perjanjian. Di sini, manusia hidup berdampingan sama mereka, makhluk yang gak kelihatan yang dari dulu udah jaga desa ini." Andi cuma bisa diam,
Napasnya berat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi sebelum Andi sempat bicara, terdengar suara ketukan keras. Gedor. 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 Dari semua pintu dan jendela rumah bersamaan. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Tapi, suara yang paling mengerikan datang dari tengah desa. Dung dung dung, suara gamelan berbunyi sendiri, tanpa ada yang mainkan. Diiringi suara wanita tertawa melengking, lalu disusul suara tangisan bayi, bersahut-sahutan. Dari celah-celah jendela, Andi lihat puluhan sosok hitam berdiri di halaman. Badannya tinggi, matanya merah, semua berdiri mengelilingi rumah. Gedor. 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 Semua pintu dan jendela digedor keras. Rumah bergetar, kayak mau roboh. Mas, ini puncaknya, mereka nuntut. Mas udah langgar perjanjian lama di kampung ini, teriak Sari sambil menarik tangan Andi. Dan malam itu adalah malam paling panjang sekaligus paling mencekam dalam hidup mereka. Pagi itu, tanpa pikir panjang, Andi dan Sari kabur dari desa. Mobil dipacu sekencang-kencangnya, melewati hutan, kebun, hingga gapura tua yang kemarin sempat bikin merinding. Napas mereka lega, akhirnya keluar dari desa itu. Tapi, semua berubah saat malam tiba di rumah mereka di kota. Andi yang lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba dengar suara ketukan di jendela, tok tok tok. Dek. Jantungnya berhenti sejenak. Perlahan ia buka tirai dan sosok perempuan berambut panjang dengan mata putih tanpa bola berdiri di sana. Kamu pikir kamu udah bisa pergi dari kampung itu? Suara berat itu terdengar. Dan sejak saat itu, Andi sadar mereka memang berhasil keluar dari kampung itu, tapi kampung itu tidak benar-benar keluar dari hidup mereka. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.